Ammal arifun, adapun orang-orang arif al-wasilun yang mereka sudah sampai ilmunya kepada Allah, yang sudah ma'rifatullah. Fahumul ladzina dhafiru binufusihim wa wasalu ila syuhudi ma'budihim. Orang-orang yang disebut arifun wasilun itu orang-orang yang sudah bisa menguasai nafsu mereka. Orang yang sudah bisa mengendalikan nafsu, sehingga nafsunya ini sudah mutmainnah. Nah, sudah nafsu mutmainnah, sudah nafsu yang stabil menghadapi keadaan apapun, keadaan susah, keadaan senang, keadaan apapun nafsunya sudah tentram. Nah, ini orang sudah arifin wasilin, orang-orang yang sudah menguasai dengan nafsunya dan sudah sampai mereka itu kepada menyaksikan Tuhannya. Nah, ini sudah sampai kepada menyaksikan Tuhan. Idza mudihu, mereka itu bila dipuji, imbasatu, mereka senang. Nah, mereka bila dipuji, mereka senang, mereka gembira. Li syuhudihim al-madha minallahi ta'ala, karena mereka melihat, menyaksikan pujian itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang memujiinya, inya kadang memandang lagi itu si A memujiinya, yang dipandangnya Allah yang memuji dia. Nah, karena orang itu kadang akan bisa memuji kalau Allah kadang menggerakkan hatinya. Maka itu kan pemahamannya tuh. Jadinya kalau dipuji oleh orang, ini suka, oh berarti Allah yang memuji aku, bukan si fulan itu yang memuji dia. Nah, ini orang yang sudah sampai syuhud ma'budihim, sudah sampai menyaksikan Tuhan. Wa idza zummu in kabadu ta'adduban ma'allahi ta'ala, apabila mereka itu dicaci, mereka dicela orang, mereka pun sedih, tapi sedihnya itu karena beradab terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang mencela, dia syuhud bahwa itu Allah. Ada si fulan mencelainya, fulan itu ada badaya upaya mencela aku. Kalau ada Allah mencela, berarti aku ini ada yang salah dalam diriku, ada yang kurang beres dalam diriku. Nah, sedihnya mereka itu dicela bukan karena nafsu, sedihnya mereka dicela itu karena mereka menganggap bahwa celaan itu dari Allah, berarti dalam dirinya ini ada masalah yang Allah tidak suka. Nah, pokoknya syuhudnya itu Allah, yang dipandangnya adalah Allah. Jadi orang yang sudah ma'rifat ini sama aja orang awam jadinya. Nah, orang awam tuh kalau dipuji suka, dicela sedih. Tapi orang awam tuh pandangannya makhluk. Pandangannya makhluk. Nang memuji si fulan, yang mencela si fulan. Kalau orang sudah ma'rifat sama, dipuji senang, dicela sedih. Tapi mereka senangnya itu musyahadahnya kepada Allah. Celaan itu menyedihkan hati mereka, mereka musyahadahnya pun Allah. Ini si fulan tadi ada menghina, si fulan ada mencela. Mereka bukan melihat fulan itu yang mencela. Mereka tidak akan marah kepada fulan itu. Justru mereka kepada diri mereka sendiri. Oh, ada apa nih? Ada apa orang mencela? Ada apa orang menghina? Ini ada masalah yang tidak baik yang diketahui Allah daripada diriku, sehingga Allah mencela aku melalui fulan bin fulan itu. Nah, jadi tingkah laku orang awam itu sebenarnya sama dengan orang yang sudah ma'rifat dengan Allah. Makanya susah membedakan. Awam kan orang ma'rifat, kita susah membedakannya. Karena sama, hatinya aja belain. Hatinya belain. Orang awam, orang yang ma'rifat kepada Allah secara zahir itu sama. Dipuji suka, dicela sedih. Nah, cuma hatinya yang berbeda. Para muhibbin rahimakumullah, fasara farahuhum wa hazanuhum billahi ta'ala wa ghabu an syuhudil wasitah. Jadilah gembiranya orang yang ma'rifat itu, sedihnya orang ma'rifat itu billah, dengan Allah.
dan mereka tidak memandang sedikit pun kepada wasitah, kepada perantara, yaitu makhluk Allah ini. Ada orang memujinya, itu kadang akan menambah cintanya kepada orang yang memuji itu. Fulan bin Fulan nih memuji kepada inya, itu kadang menambah cintanya kepada Fulan yang memuji, tetapi cintanya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mencaci maki, dia tidak akan marah kepada Fulan yang mencaci maki, tapi justru dia marah kepada dirinya sendiri yang mungkin ada kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa ila hadza asyara al-hadis, kepada ini golongan mengisyarat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qila ya Rasulullah, ar-rajulu ya'malu al-amala khufyah thumma yatahaddatsu an-nas bih fayafrah. Wahai Rasulullah, bagaimana ini orang beramal? Dia beramal sembunyi-sembunyi, tetapi diketahui oleh orang, diperbincangkan oleh orang. Oh, si Fulan itu sembahyang malamnya 100 rakaat, padahal sembunyi-sembunyi. Dia baca Quran sehatam sehari, di mana-mana orang membicarakan kebaikannya, dan dia pun gembira. Nah, yang dipuji ini gembira juga, gembira. Bagaimana itu wahai Rasulullah? Apakah amalnya hilang? Apakah amalnya itu terhapus? Faqala alaihi salatu wassalam, Rasulullah menjawab, lahul ajru marratain. Dia dapat pahala dua. Orang yang beramal sembunyi-sembunyi tetapi diketahui oleh orang, dipuji orang, dia suka, pahalanya dua, jar Nabi. Pertama ajrul amal, pertama pahala dia beramal, yang kedua wa ajrul parah, pahala gembira itu. Nah, ini tentu gembiranya gembira yang dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan gembira dengan si Fulan yang memuji menyanjungnya itu. Jadi orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, dipuji, mereka dapat pahala. Yang memuji pun dapat pahala juga, karena menjadi sebab dapat pahala. Nah, kita memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuji-muji para sahabat-sahabat yang besar, sahabat-sahabat utama, itu mendapatkan pahala kepada kita. Karena pujian kita kepada mereka itu akan menambah kegembiraan mereka, dan gembira mereka itu gembiranya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi 4 golongan ini yang pasti ada salah satunya diri kita masuk di mana antara 4 itu. Bisa masuk yang pertama, golongan orang awam yang jahil, dipuji, tak angkat, tak ambung, nah dicela, tak hantak. Yang kedua, orang-orang ahli ibadah yang dipuji mereka sedih, dicela mereka suka karena lapang ibadahnya makin mulus. Yang ketiga, orang-orang salikin yang bila dipuji mereka takut, itu menguatkan nafsunya, melemahkan hatinya. Bila dicela mereka gembira karena itu memerangi nafsu, menghidupkan hati. Yang keempat, orang-orang yang arifin wasilin, yang mana pujian dan celaan itu bagi mereka adalah sama dari Allah Subhanahu